Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Della Andriani dengan NIM A1C4220010 dari kelas reguler A angkatan 2022. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme respirasi pada hewan vertebrata dan juga invertebrata. Nah, sebelum kita masuk membahas tentang hewan-hewan tadi, ada yang tahu nggak sih apa itu respirasi pada hewan? Nah, respirasi merupakan suatu proses di mana sel itu memperoleh energi kimia dengan cara mengangkut oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, proses ini juga lah yang dibagi menjadi dua, yakni ada respirasi aerobik dan juga respirasi anaerobik, di mana respirasi aerobik ini terjadi dengan adanya oksigen, sedangkan respirasi anaerobik terjadi karena tidak adanya oksigen. Nah, kemudian di dalam respirasi terdapat pengangkutan oksigen dan juga pengangkutan karbon dioksida, di mana pada pengangkutan oksigen terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di dalam alveolus dan juga jaringan tubuh melalui proses difusi. Nah, oksigen itu tadi akan sampai ke alveolus dan kemudian berdifusi menembus selaput alveolus yang berikatan dengan hemoglobin dalam darah yang juga disebut sebagai deoksigenasi dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin. Nah, selanjutnya pada proses pengangkutan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel itu akan berdifusi ke dalam darah yang selanjutnya akan diangkut ke dalam paru-paru untuk kemudian dikeluarkan sebagai udara pernapasan. Nah, kemudian lanjut pada mekanisme dari respirasi hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata, yakni pada ikan, memiliki alat respirasinya yakni berupa insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda, dan pada bagian terluar insang itu berhubungan langsung dengan air, sedangkan pada bagian dalam berhubungan langsung dengan kapiler darah. Di setiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan di setiap filamen itu mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Nah, pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan oksigen dapat berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Pada ikan bertulang sejati, insang ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, insangnya itu tidak ditutupi oleh operkulum. Nah, proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup tutup insang. Pada waktu mulut membuka, air akan masuk ke dalam rongga mulut, sedangkan tutup insang menutup. Oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat dalam insang, dan pada waktu menutup, tutup insang itu akan membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang. Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang, karbon dioksida itu akan dikeluarkan. Hewan vertebrata selanjutnya ada pada kata. Pada kata, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Pada fase berudu akan bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Nah, pada kata, selaput rongga mulut itu dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena memiliki bentuk yang tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat pergerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung itu akan terbuka dan glotis akan tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, kata juga bernapas dengan kulit. Ini memungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler, sehingga gas pernapasan akan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit atau yang disebut vena cutanea. Kemudian akan dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh.
Nah, sebaliknya pada karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung dan dari jantung akan dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit paru-paru atau yang disebut arteri pulmokutanea. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut dan kulit, katak juga bernapas dengan paru-paru, walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung, tempat bermuaranya kapiler darah. Permukaan paru-paru ini diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantung, sehingga gas pernapasan dapat berdifusi. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Nah, selanjutnya ada respirasi hewan invertebrata. Nah, pada hewan invertebrata, pada protozoa, hewan protozoa ini termasuk ke dalam golongan yang melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida itu akan masuk dan keluar melalui membran sel secara difusi. Oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan gas-gas yang terlarut di dalam air. Contohnya itu pada amoeba sp. Nah, hewan selanjutnya yakni pada serangga, yang mana pada corong hawa atau trakea itu merupakan alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga belalang dan juga arthropoda lainnya. Pembuluh trakea itu akan bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar yang disebut sebagai spirakel atau stigma. Nah, spirakel itulah yang berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel ini mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga akan membuka dan menutup spirakel secara teratur. Pada umumnya, spirakel ini akan terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga itu beristirahat. Nah, oksigen dari luar itu akan masuk lewat spirakel. Kemudian udara dari spirakel itu akan menuju pembuluh trakea dan selanjutnya pembuluh trakea ini akan bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Pada bagian trakeolus memiliki bentuk yang tidak berlapis kitin, berisi cairan, dan dibentuk oleh sel yang disebut trakeoblas. Pertukaran gas itu terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus inilah yang mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan pada hewan vertebrata. Nah, itu tadi pembahasan mengenai mekanisme dari respirasi hewan vertebrata dan juga invertebrata. Nah, contohnya itu pada ikan yang memiliki alat pernapasan seperti insang, dan kemudian pada amfibi itu terdapat dia bernapas melalui paru-paru, kulit, dan juga selaput rongga mulut. Nah, kemudian pada protozoa, kemudian pada belalang yang memiliki trakea. Nah, dari contoh hewan tersebut ternyata pada vertebrata dan invertebrata itu memiliki mekanisme respirasi yang berbeda-beda. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan materi ataupun penyampaian yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.